Legasi. Saat ini kita coba berbincang-bincang di studio podcast kita dalam rangkaian menyambut Hari Pahlawan 10 November. Saya bersama Robin Turnip. Kita akan coba bincang-bincang bersama tokoh kita bagaimana masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara, memahami dan memaknai perjuangan dari pahlawan di zaman modern ini. Baik, di sini kita telah hadir tokoh pergerakan kemanusiaan maupun aktivis sosial. Kita mulai dari Pak Ubah Pasaribu. Selamat hadir Pak Ubas. Oke, selamat sore juga, selamat hadir. Selaku Ketua Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera. Pemulung Sejahtera. Dan juga kita tokoh muda juga, seorang Pak Dede Maulid Simanjuntak. Selamat datang Pak. Ketua DPW Majelis Umat Kristen Indonesia Wilayah Sumatera Utara. Baik. Kita akan coba mengupas bagaimana memaknai Hari Pahlawan itu di tingkat masyarakat, khususnya lagi di masyarakat marginal. Baik, dimulai dari Pak Ubah dulu atau Pak Pak Dedi, sejauh mana kaum marginal sudah menikmati dan merasakan kemerdekaan itu yang diperjuangkan oleh pahlawan kita di zaman modern ini, Pak? Iya, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Dedi Maulid dan saya dengan Pak Ubah Pasaribu ini sudah berteman cukup lama. Saya mengamati apa yang menjadi konsistensi dan sepak terjang beliau, dan berkali-kali memang kami berjalan bersama. Saya mendapati banyak sekali permasalahan yang menurut hati nurani kami sangat miris. Sebenarnya ketika mereka itu mau untuk diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, hal-hal yang tidak seharusnya terjadi sebenarnya bisa dihindari. Contohnya gini, orang yang tidak mendapat layanan kependudukan dengan baik, dia dalam kondisi sakit, tapi karena terlambat ditangani dia meninggal dunia. Jadi memang saya secara pribadi melihat bahwa apa yang dikerjakan Pak Ubah ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Saya sebagai Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara tentu berjuang untuk kepentingan umat Kristen secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Memang kami mengamati Sumatera Utara secara resmi dan di Serdang, area perjuangan yang selama ini dilakukan Pak Ubah bersama dengan timnya, itu ada kantong-kantong Kristen di sana yang memang rata-rata mengalami masalah penghasilan yang sulit, dalam hal ini kaum marginal. Jadi kami melihat bahwa momentum tanggal 10 November ini menjadi sarana terbaik bagi kita, seluruh elemen bangsa, untuk merenung apakah sebenarnya masyarakat Indonesia secara khusus kaum marginal memang benar-benar sudah menikmati manisnya kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan kita sampai mereka mengorbankan nyawa mereka demi untuk sebuah yang namanya kemerdekaan. Sehingga kami mengamati hal ini, kita diskusi dengan Pak Ubah bagaimana supaya kita adakan satu acara refleksi. Kita harus sepakat bahwa kemerdekaan itu belum dinikmati oleh kaum marginal. Mereka masyarakat yang terpinggirkan, terabaikan, tidak diperhatikan. Dengan kehadiran aktivis-aktivis kemanusiaan yang mau menjadi jembatan dengan pihak pemerintah, maka ada yang bisa dibantu. Saya katakan kalimat ada karena begini, hanya pemerintah yang mampu menuntaskan persoalan mereka. Seberapa sanggup sih kita sebagai aktivis kemanusiaan menjembatani mereka? Tapi ketika hati pemerintah terketuk, maka kita berharap sebenarnya ruang geraknya semakin luas. Jadi kami ketika ditanya bagaimana kondisi apa tadi pertanyaan? Mereka itu sebenarnya sudah menikmati atau memang sama sekali mereka ya begitu aja gitu? Kami bisa katakan dari pengamatan kami secara langsung ya, karena seperti yang saya katakan tadi sudah berkali-kali juga bersama dengan Pak Ubah Pasaribu. Belum. Artinya masyarakat itu sendiri ada kehilangan hak hidupnya ya? Iya. Kehilangan haknya ya. Padahal kita hak hidup masyarakat Indonesia dilindungi undang-undang juga. Iya. Ini yang harus diperjuangkan sebenarnya.
terang satu lagi Iya. bahwa apa yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu bicara masalah kesetaraan, persamaan hak itu. Iya. Pasal 7 bilang segala warga negara bersamaan hak dan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Masalah problematika sekarang yang kita alami adalah kalau dia punya uang, semua urusannya cepat. Tapi kalau dia orang yang nggak punya, ya dia terabaikan begitu. Seakan-akan kaum marginal ini orang terpinggirkan, tersingkirkan begitu. Iya, jadi persamaannya, kesetaraannya, kesejajarannya di mana? Iya. Nah makanya ini masyarakat yang terabaikan yang perlu untuk kita angkat supaya jadi perhatian pemerintah. Makanya kita sekarang adakan tanggal 10 nanti dua keprihatinan dalam kegiatan 10 November nantinya, Pak ya. Iya. Baik. Dua keprihatinan. Ya, silakan Pak. Nah, gimana kira-kira? Jadi terima kasih buat pertanyaan tadi, sangat bagus. Saya coba menjawab apa yang sudah menjadi kenyataan ya. Iya. Sebenarnya kemerdekaan Indonesia ini tahun 1945. Namun kalau menurut hemat saya, bagi kaum marginal belum ada yang benar-benar menikmati daripada kemerdekaan itu. Artinya 10 tahun terakhir ini ya, 10 tahun terakhir kita lihat dalam masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia ya, dalam program nawacitanya itu ada bukti pertama, negara hadir ketika rakyat membutuhkan, kan begitu. Negara yang mana? Nah persoalannya seperti sekarang ini, banyak kaum marginal 10 tahun terakhir ya, kita bahas ya, 10 tahun terakhir ya, katanya negara hadir ketika rakyat membutuhkan. Tapi fakta yang pertama mau kita lihat dulu bahwa masih banyak warga terabaikan, terpinggirkan. Yang pertama saja kita mau bahas dulu ya, sulitnya mereka mendapat akses layanan kependudukan. Contoh, lahir di Sumatera Utara, besar di Sumatera Utara, menikah di Sumatera Utara, insya Allah ya, jika Tuhan menghendaki pun meninggal dia pun di Sumatera Utara, tidak punya identitas. Sama seperti beliau bilang tadi, ya kan, belum sempat diurus negara, siapa sudah keburu meninggal. Ini bahkan mungkin ada rentetan lagi yang meninggal lagi. Kenapa? Mereka tidak punya identitas. Kemana negara? Kemana pemerintah gitu? Itu persoalannya. Apalagi saya selaku pelaku sosial itu yang turun gunung langsung ya, melihat, mendengar, bahkan merasakan jeritan daripada rakyat ini. Masa untuk membuat selembar kertas saja pengakuan hak sebagai warga negara Indonesia sangat sulit. Padahal di amandemen sudah ada, undang-undang sudah ada, Pilpres tahun lalu pun sudah dibahas itu, ya kan? Bagaimana mereka warga negara Indonesia memiliki hak kependudukan, bahkan sudah dijamin oleh undang-undang. Dalam hal ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pasal 101, pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk. Itu kewajiban negara. Kita ini kan aktivis mendorong kehadiran negara, bagaimana negara supaya mengintervensi persoalan kependudukan. Ini masalah kependudukan dulu ya kan. Masih banyak air mata sampai sekarang ini di Sumatera Utara ya. Kehilangan hak, kehilangan kesempatan untuk mendapat haknya yang notabene sebenarnya kewenangan pemerintah menuntaskan. Bayangkan ya, 2 hari terakhir, 3 hari terakhir ini saya cukup kecewa gitu ya. Kenapa kecewa? Saking sulitnya di negara ini mendapat identitas, data orang meninggal pun dipakai untuk kepentingan. Iya, mudah-mudahan nanti Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menonton video kita ini. Artinya supaya ada tata kelola pelayanan diperbaiki gitu, sistem itu diperbaiki. Masa bertahun-tahun gak punya identitas, pakai data orang meninggal pula, supaya data ada datanya. Nah, kita kembalikan ke belakang, kita lihat ya, ini namanya sumut. Sebenarnya bisa juga membuat identitas jika ada anunya, apa saja. Jadi, urusan melalui. Iya. Padahal pemerintah sendiri menyuarakan beban biaya administrasi gratis ya. Apa yang gratis? Oh, nah, berarti ini ada berbeda. Di mana gratis? Saya mau tanya. Apa yang digratiskan? Jangan munafik kita jadi bangsa ini gitu ya. Masih belum tertib di sana sini administrasi. Belum tertib itu semuanya gitu. Karena ada kesempatan
tidak tegasnya undang-undang, tidak tegasnya apa namanya kemarin itu yang diundangkan pemerintah, ada sampai pungli dan lain sebagainya. Hanya kalau saya mau saya katakan bahwa undang-undang itu bisa diwangkan. Bahkan mungkin kita sudah kena barangkali kan mengurus KTP, gak usah kredit stabil. Cukup di mana kredit kok tidak lagi itu. Bagaimana kalau marginal untuk terbebani biaya hidupnya aja susah ya? Maka saya tidak ada. Kan gitu. Apalagi kena harus beban biaya administrasi. Betul. Jadi sejauh ini Pak, kira-kira Bapak yang pernah ada lakukan terobosan atau apa seperti apa? Langkah-langkah untuk menolong para kemarginal itu? Oke, saya sudah berupaya membuat terobosan kepada pemerintah, memberitakan di media sosial, di media online kita juga, sudah kita beritakan, artinya kita kirimkan kepada pejabat-pejabat pemerintah. Namun sampai sekarang belum ada titik terangnya bahwa ada akses kemudahan gitu. Belum ada akses kemudahan bahwa marginal itu benar-benar bisa kita buat identitas dengan baik dan gampang. Pemerintah kan punya database kependudukan yang sangat gampang, apalagi kan zaman online sistem ini gitu ya. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir ini ya, pemerintah membuat satu kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kaum marginal. Contoh ini masalah kependudukan, mengakses layanan kependudukan surat pindah, surat mutasi, Dirjen Dukcapil selalu gaungkan. Cukup bawa KTP dan KK, cukup KK dan KTP, tapi faktanya apa? Itu kan pembohongan publik. Berarti selama ini kaum marginal tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah kalau tidak punya identitas begitu Pak? Dari mana dapat? Tidak punya identitas apalagi tidak punya. Begitu. Iya. Di sini itu dia. Ini sebenarnya yang perlu disuarakan ya Pak. Iya. Nah, kira-kira Pak, kalau nantinya pada saat kegiatan doa keprihatinan nasional ini seperti apa kira-kira boleh disampaikan sedikit Pak? Kalau saya mau katakan, artinya kita berdua kepada pemerintah kita ini dalam hal ini misalnya mereka pelaku pengambil kebijakan supaya Tuhan menggugah hatinya ikut memikirkan berkontribusi baik bagaimana supaya tata kelola pelayanan itu dipermudah. Itu harapan kita berdua, khususnya pemimpin di negeri ini ya, untuk memperhatikan misalnya rakyat-rakyat tertindas, terpinggirkan, teraniaya hidupnya. Itulah ya, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga nanti membuka hati mereka ya, membuka hati mereka supaya mereka peka dan respect dengan persoalan kemiskinan untuk orang-orang termarginal, khususnya dalam rangka membuat identitas kependudukan gitu. Itu harapan kita. Makanya kita coba angkat ini tema, nantinya kita undang beberapa kaum marginal gitu ya, untuk berdoa supaya mereka juga diberikan Tuhan kekuatan kalaupun mereka terabaikan. Sembari kita hubungi pemerintah dengan berbagai macam cara kita akan lobby pemerintah gitu. Pak Denny sendiri bagaimana dukungan terhadap untuk kegiatan doa keprihatinan nasional dari MUPI sendiri Pak? Iya, kalau dari kita artinya begini, kami dari MUKI selama ini kan fokus kepada kasus-kasus kebebasan pelarangan beribadah. Saya memimpin MUKI ini baru 1 tahun sebagai ketua. Tapi kami memang saat ini juga harus memperhatikan segmen yang lain, karena tujuan MUKI itu adalah memperjuangkan aspirasi umat, tapi tegak untuk NKRI dan untuk semua kalangan. Nah, kaitannya kepada kaum marginal saya katakan tadi, banyak sekali orang-orang yang memang orang-orang Kristen yang berada di bawah garis kemiskinan di area yang Pak Uba sedang layani. Tentu kami merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kami, dan kemudian kita saat ini sedang punya program untuk keliling ke pemerintah, dalam hal ini bupati, wali kota, termasuk gubernur, dan hal-hal ini nanti akan kami sampaikan. Dan doa keprihatinan ini menjadi satu tonggak sejarah di mana kita menyampaikan ini kepada Tuhan. Kalau kita meyakini bahwa Tuhanlah pemilik seluruh alam semesta, Dia yang mempunyai kuasa, tidak ada yang tidak mungkin. Akhirnya kita menjadikan ini sebagai satu permohonan, bukan acara seremonial. Jadi kita berdoa, kemudian yang kedua refleksi bagi kita bersama, bagi pemerintah, bagi kami juga, bagi siapapun
yang mendengar menyaksikan acara itu nanti, mari kita sama-sama lebih mendalami lagi semangat kepahlawanan para pahlawan bangsa kita. Bagi saya, Pak Uba ini adalah pahlawan di masa kini. Karena beliau ini berjuang, tidak ada yang menggaji, dari dorongan hati nurani, netizen banyak membantu beliau, sehingga mengakibatkan perjuangan ini bisa berjalan sampai hari ini. Jadi semangat kepahlawanan itu yang harusnya kita ambil dan kita laksanakan dalam tugas kita masing-masing. Jadi doa keprihatinan ini memberi satu pesan gitu. Pesannya. So, ketika pemerintah, aparatur sipil membaca, menyaksikan, mendengar kisah ini, apa yang kita bagikan, semoga hal itu mengetuk hatinya. Sehingga semangat kepahlawanan itu gak boleh luntur. Tugas saya adalah menjalankan tugas sebaik mungkin selama saya sebagai pegawai negeri sipil yang dibiayai oleh rakyat. Jadi nggak boleh ada upaya untuk mempersulit. Jadi kita sampaikan fakta-fakta, kita tutup hati mereka. Ini saudara kita juga. Hak mereka dijamin oleh undang-undang, oleh konstitusi. Jadi harus mendarat, nggak boleh lagi ini hanya sekedar lip service ataupun mungkin hanya di atas kertas. Enggak. Kita suarakan ini harus menjadi sebuah kenyataan. Artinya peringatan Hari Pahlawan 10 November bukan acara seremonial aja, tapi bagaimana itu menjadi wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya lagi kaum marginal. Ya kira-kira gimana Pak Asari, itu ada mau disampaikan kepada pemerintah saat ini? Dan itulah harapan kita ketika kami membuka akses kepada pemerintah. Selama ini kan sudah saya banyak tertuduh ini gitu ya. Seperti Bung Deddy bilang tadi dari Muki, bahwa saya selama ini memang betul-betul dituduh calo. Langsung mereka bilang, Bapak kan calo kan. Sementara kan mereka berpikir secara rasio mereka, dari mana Pak Ubay dapat duit? Kan mustahil. Padahal dalam doa kita Tuhan kan ada, melalui tangan donatur ada menyisikan rezeki kepada saya. Itu saya kelola dengan baik, mengurus, memperjuangkan hasil mereka gitu. Itu dia. Jadi makanya kita sampaikan kepada pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kependudukan lah ya. Di Provinsi Sumatera Utara ini masih banyak orang menangis karena kesulitan mengurus identitas. Mohon, apalagi di bagian Dapduk, ya turun tangan jemput bola ya. Kami kan sudah jemput bola. Ini loh Pak Pemerintah, tugas kalian sudah dibantu oleh Bapak Ibu bersama dengan tim. Mari buka diri gitu ya. Kita mau lihat secara realitas bahwa benar-benar perjuangan kami ini harus kita apresiasi, bahwa warga miskin, rentan kependudukan, maladministrasi sudah banyak tertolong dari tangan pemerintah saya. Pemerintah harus memberi apresiasi dong. Nah, tapi bukan itu, kita bukan silakan buka jalan supaya mereka itu tidak lagi menangis karena kesulitan mengurus identitas. Bayangkan seperti saya bilang pertama tadi, mereka mengurus identitas pakai data orang meninggal. Apa wajar? Kemana mereka selama ini? Mereka mengurus identitas pakai data orang meninggal. Berarti mereka tidak mau tahu, tidak ada pendataan, tidak komitmen, tidak turun ke lapangan. Nah, kenapa yang lain bisa mengurus KKTP, data nol? Wanekiro. Nah gitu, wanekiro. Bisa saya buktikan. Artinya kalau pembuktiannya saya nggak mau hanya cakap-cakap dulu kepada mereka. Kita undang seperti ini, fokus, berita bongkar datanya gitu. Siapa yang sudah kena 2 juta, 3 juta bisa bongkar. Panggil yang bersangkutan gitu, supaya kita sadarkan, kita buka hatinya bahwa mereka juga memelihara itu dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Artinya mereka juga ingin mendapatkan hidup yang layak. Itu dia. Baik, kita sudahi acara podcast kita. Pemirsa delegasi, kita sudah mendengar bagaimana para aktivis memperjuangkan kaum marginal, terlebih di menyambut Hari Pahlawan 10 November, dan mereka akan coba lakukan dengan doa keprihatinan nasional pada tanggal 10 November nantinya. Di berlokasi di mana ini? Iya, di daerah pinggiran, karena kita mau menyentuh secara langsung di daerah Amparamer. Baik, terima kasih pemirsa delegasi. Salam delegasi. Salam delegasi. Salam delegasi gitu ya. Oke.